morning ladies and gentlemen. Jadi hari ini kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang akuntansi akad istisna. Tapi sebelum lanjut ke video pembahasan, let's me and my friends introduce ourselves. My name is Bella Safira. My name is Atika Wardati Bukti. My name is Agustina Pratiwi. Tonton terus video kami sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe dan juga follow IG kita semua yang ada di bawah ini ya. Selamat menonton, enjoy! Jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang akad istisna, terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari akad istisna tersebut. Jadi, istisna merupakan jual beli barang dalam bentuk pemesanan atau pembuatan barang dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu yang mana telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan juga antara kedua belah pihak, yaitu oleh si penjual dan si pembeli. Nah, di dalam akad istisna, pemesan memiliki kriteria tertentu dalam memesan suatu produk kepada si produsen, yang mana produsen juga harus membuat produk tersebut sesuai dengan permintaan oleh si konsumen. Nah, di dalam akad istisna ada yang namanya istisna paralel. Apa itu istisna paralel? Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, yang mana dalam memenuhi kewajibannya, penjual harus melakukan akad istisna dengan pihak lain atau yang disebut dengan subkontraktor. Yang mana subkontraktor ini tadi yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh si pemesan tersebut. AMR bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Menurut hadis riwayat Tirmizi. Dasar syariah, akad istisna adalah akad yang halal dan didasarkan secara syar'i di atas petunjuk Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma' di kalangan muslimin. Berdasarkan ayat ini dan lainnya, para ulama mengatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil dan kuat dan sahih. Rukun dan ketentuan akad istisna. Rukun istisna ada 3, yaitu yang pertama, pelaku terdiri atas pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau syani. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Ketentuan syariah akad istisna yaitu yang pertama, pelaku harus cakap hurum dan balik. Yang kedua, objek akad. Yang ketiga, ijab kabul adalah pernyataan dan ekspektasi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui respondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Berakhirnya akad istisna. Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Hal ini dilakukan jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaian dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalan. Perlakuan akuntansi atau PSAK 104, akuntansi untuk penjual. Beban praakad diakui sebagai beban tangguhan dan disepakati sebagai biaya istisna. Jika akad disepakati, maka biaya tersebut dibebankan kepada periode berjalan. Contoh, beban praakad, penjual mengeluarkan biaya sebesar Rp300 secara tunai untuk melakukan survei. Saat dikeluarkan biaya praakad, jurnal yang dicatat adalah biaya praakad ditangguhkan pada kas sebesar 300. Jika akad disepakati, jurnal yang dibuat adalah beban istisna. Pada biaya praakad ditangguhkan sebesar 300. Jika akad tidak disepakati, jurnalnya adalah beban operasional. Pada biaya praakad ditangguhkan sebesar Rp300. Biaya perolehan istisna, biaya perolehan atau pengeluaran selama penggunaan atau tagihan yang diterima dari produsen atau kontraktor akan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian sesuai dengan yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi pelaksanaan pembangunan tersebut.
Contoh biaya perolehan istisna. Suatu akad baru tidak terkait pada contoh beban praakad. Disepakati di mana biaya perolehan atau produksi diperkirakan sebesar Rp1.000, margin keuntungan Rp200 dan nilai tunai saat penyerahan Rp1.200. Aset istisna dalam penyelesaian pada persediaan kas, hutang, dan lain-lain sebesar Rp1.000. Pengakuan pendapatan. Yang pertama, metode akad selesai. Yang kedua, metode presentasi penyelesaian. Dalam metode akad selesai, tidak ada pengakuan pendapatan harga pokok dan keuntungan sampai pekerjaan telah dilakukan. Pendapatan diakui pada periode di mana pekerjaan telah selesai dilakukan. Contoh, aset istisna dalam penyelesaian Rp200 dan beban istisna Rp1.000 pada pendapatan istisna sebesar Rp1.200. Metode presentasi penyelesaian. Pengakuan pendapatan diukur sebesar sebagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Presentasi penyelesaian sama dengan biaya yang telah dikeluarkan dibagi total biaya. Pengakuan pendapatan sama dengan presentasi penyelesaian dikali nilai akad. Pengakuan margin sama dengan presentasi penyelesaian dikali margin. Nilai margin, nilai akad dikurang total biaya. Pengakuan pendapatan di tahun-tahun berikutnya. Jika proses pembangunannya lebih dari 1 tahun, pendapatan tahun berjalan sama dengan pendapatan diakui sampai dengan saat ini dikurang pendapatan yang telah diakui. Contoh perhitungan margin presentasi penyelesaian diasumsikan bahwa selama proses penyelesaian jumlah biaya yang dikeluarkan pada periode pertama adalah Rp400 dan pada periode kedua Rp600 sehingga total pengeluaran sesuai dengan yang direncanakan. Perhitungan presentasi penyelesaian periode pertama, perhitungan penyelesaian sama dengan 400 dibagi 100 sama dengan 40%. Pengakuan pendapatan sama dengan 60% dikali 1.200 sama dengan 480. Pengakuan margin sama dengan 60% dikali 1.200 dikurang 1.000 sama dengan 80. Presentasi penyelesaian periode kedua. Presentasi penyelesaian sama dengan Rp1.000 dibagi Rp1.000 sama dengan 100%. Pada periode pertama telah diakui presentasi penyelesaian sebanyak 40% sehingga yang menyelesaikan pada periode kedua adalah 60%. Pengakuan pendapatan sama dengan 100% dikali Rp1.200 sama dengan Rp1.200. Pada periode pertama telah diakui pendapatan sebesar 480 sehingga pendapatan yang diakui pada periode kedua adalah 60% dikali Rp1.200 sama dengan 720. Pengakuan margin sama dengan 60% dikali 200 sama dengan 120. Dalam metode presentasi penyelesaian, bagian margin keuntungan istisna yang diakui dalam periode pelaporan yang ditambahkan pada aset istisna dalam penyelesaian. Contoh, metode presentasi penyelesaian pada tahun pertama. Jurnalnya, aset istisna dalam penyelesaian sebesar 80 yang mana nilai tersebut diambil dari besarnya margin keuntungan dan beban istisna sebesar Rp400 yang mana nilai tersebut diambil dari besarnya biaya yang dikeluarkan. Pada pendapatan istisna sebesar Rp480 yang mana nilai tersebut diambil dari besarnya pendapatan yang harus diakui pada periode berjalan. Contoh pengakuan pendapatan metode presentasi penyelesaian pada tahun kedua, yang mana harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Jurnalnya adalah aset istisna dalam penyelesaian sebesar Rp120 yang mana nilainya diambil dari besarnya margin keuntungan dan beban istisna yang nilainya diambil dari besarnya biaya yang telah dikeluarkan yaitu sebesar Rp600 pada pendapatan istisna yang nilainya diambil dari besarnya pendapatan yang harus diakui di periode berjalan. Kerugian yang mana kerugian ini kemungkinan terjadi karena total biaya perolehan istisna melebihi dari pendapatan istisna. Contoh, jika pada periode pertama
biaya produksinya itu sebesar Rp1.250, yang mana nilai tersebut lebih tinggi dari pendapatannya, maka kerugiannya harus dicatat jurnalnya beban istisna 1.250 pada kerugian 50 pendapatan 1.200. Contoh penerimaan tagihan, dilakukan penangguhan sebesar penyelesaian pada periode pertama yaitu 40% dikali 1.200, hasilnya adalah Rp480. Jurnal yang dibuat yaitu piutang istisna pada termin istisna sebesar Rp480. Contoh penerimaan tagihan. Nah, setelah ditagih kemudian pembeli membayar Rp450, maka jurnal yang dibuat yaitu kas pada piutang istisna sebesar Rp480. Nah, ada poin-poin yang disajikan penjual dalam membuat laporan keuangan, yaitu aset istisna dalam penyelesaian dikurangkan dengan kerugian sama dengan piutang istisna. Piutang istisna ditambah dengan aset istisna dalam penyelesaian dikurang dengan termin istisna, maka hasilnya adalah nilai aset istisna dalam penyelesaian. Nah, piutang istisnanya kan tadi sebesar Rp30, didapat dari mana? Yaitu dapat dari 80 dikurang 50, maka sama dengan 30. 80 dapat dari mana? Nah, 80 itu dapat dari aset istisna dalam penyelesaian, dan 50-nya itu adalah kerugian, maka hasilnya adalah piutang istisna sebesar Rp30. Lalu dijumlahkan pada ditambahkan pada aset istisna dalam penyelesaian yaitu sebesar Rp480, dan dikurangkan dengan termin istisnanya sebesar Rp480, maka hasilnya adalah Rp30. Nah, terus ada laporan laba komprehensif, yaitu pendapatan istisna dikurangkan dengan beban istisna sebesar 400, maka hasilnya adalah Rp80, dan Rp80 itu adalah keuntungan istisna. Kenapa bisa dapat 80? Iya, karena pendapatan istisnanya sebesar 480 dan beban istisnanya sebesar Rp400, maka hasilnya adalah Rp80. Nah, kalau teman-teman pada tanya nih, ya kan, apa sih perbedaannya jurnal istisna tangguh dengan yang dibayar tunai? Nah, ternyata teman-teman, terdapat perbedaan jurnal istisna tangguh dan yang dibayar tunai itu terletak pada jurnalnya. Contoh akad istisna dengan pembayaran tangguh yaitu nilai akad dengan pembayaran tangguh sebesar Rp1.500 dan biaya perolehannya sebesar Rp1.000, margin keuntungannya Rp200 dan nilai tunai sebesar Rp1.200, dan selisih nilai akad dan nilai tunai yaitu sebesar Rp300. Dari mana? Iya, dari Rp1.500 dikurang dengan Rp1.200. Maka jurnal yang dibuat yaitu aset istisna dalam penyelesaian pada persediaan kas sebesar Rp1.000. Jurnal pengakuan margin keuntungan pembuatan barang. Jurnalnya adalah aset istisna dalam penyelesaian sebesar Rp200 itu didapat dari besarnya margin keuntungan, dan beban istisna sebesar biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp1.000 pada pendapatan istisna sebesar Rp1.200, yang mana nilainya didapat dari asumsi yang digunakan pada akad selesai. Terus jurnal pada saat penagihan yaitu piutang istisna pada termin istisna sebesar Rp1.200. Jurnal penyerahan aset istisna yaitu termin istisna pada aset istisna dalam penyelesaian sebesar Rp1.200. Jurnal pengakuan pendapatan dari penjualan tangguh atau selisih antara nilai akad dan nilai tunai, yaitu jurnalnya adalah piutang istisna sebesar selisih nilai tunai dan nilai akad yaitu Rp300 pada pendapatan istisna tangguh sebesar Rp300. Apabila pembayaran dilakukan sebesar Rp500 selama 3 periode, maka jurnal yang dibuat pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan atas selisih antara nilai tunai dan nilai akad, yaitu jurnalnya adalah pendapatan istisna tangguh pada pendapatan istisna sebesar Rp100 dan kas pada piutang istisna yaitu nilainya Rp500 diambil dari besarnya kas yang diterima. Contoh pemberian potongan. Pembeli melakukan kewajiban
kewajiban pembayaran istisna lebih awal dan penjual memberikan potongan sebesar Rp75, maka jurnal yang harus dibuat jika potongan diberikan pada saat pelunasan adalah pendapatan istisna tangguh pada piutang istisna sebesar Rp75, kas sebesar Rp425, dan pendapatan istisna tangguh sebesar Rp25. Didapat dari mana? Yaitu setelah diberikan potongan 75 oleh si penjual. Ada piutang istisna 425 dan pendapatan istisna sebesar 25. Lalu, jika potongan diberikan setelah pelunasan, maka jurnalnya adalah kas Rp500 dan pendapatan istisna tangguh sebesar Rp100 pada piutang istisna sebesar Rp500 dan pendapatan istisna sebesar Rp100. Nah, saat pemberian potongan kepada pembeli, jurnalnya adalah pendapatan istisna sebesar Rp75 pada kas Rp75, maka pendapatan istisna yang diperoleh sebesar Rp25. Akuntansi untuk pembeli. 1. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual. Contohnya nih, pembeli ditagih sebesar Rp480. Nah, jurnal yang kita buat, aset istisna dalam penyelesaian didebit. Nah, hutang kepada penjual dikredit sebesar Rp480. Yang B, aset istisna dalam penyelesaian. Nah, pembeli akan melakukan pembayaran terakhir dan melakukan serah terima aset. Nah, contohnya nih, jika nilai akad 1.200, maka saat melakukan sisa pembayaran dan serah terima aset, jurnal yang kita buat, aset dalam penyelesaian didebit, hutang kepada penjual dikredit sebesar Rp720, aset tetap didebit, dan aset dalam penyelesaian dikredit sebesar Rp1.200. 2. Pembayaran istisna secara tangguh. Jika pembayaran istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun dan diakui sebesar biaya perolehan tunai, maka selisih antara nilai akad istisna dan biaya perolehan diakui sebagai beban istisna tangguh. Contohnya, nilai produksi atau perolehan sebesar Rp1.000, margin keuntungan sebesar Rp200, nilai tunai saat penyerahan Rp1.200, nilai akad pembayaran tangguh sebesar Rp1.500, selisih sebesar Rp300, dan pembayaran Rp500 per periode selama 3 periode, maka jurnal yang dibuat, aset didebit sebesar Rp1.200, beban istisna tangguh didebit sebesar Rp300, nah hutang kepada penjual dikredit sebesar Rp1.500. Jika beban istisna tangguh diamortisasi sesuai dengan porsi pelunasan hutang istisna, maka saat pembayaran hutang, jurnal yang dibuat, hutang kepada penjual didebit, kas dikredit sebesar Rp500, jurnal amortisasi, beban istisna didebit, beban istisna tangguh dikredit sebesar Rp100. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan belum memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka seluruh jumlah uang yang belum dibayarkan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual. Contohnya, periode pertama sebesar Rp480 telah dilaksanakan namun ditolak oleh pembeli, maka jurnal yang dibuat yaitu piutang jatuh tempo kepada penjual didebit, kreditnya aset istisna dalam penyelesaian sebesar Rp480. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai spesifikasi, maka barang tersebut ukur dengan nilai yang lebih rendah atau nilai wajar. Selisih tersebut diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Contohnya, nilai akad sebesar Rp1.200. Nilai wajar diasumsikan hanya Rp1.050, maka jurnal yang dibuat, aset tetap atau nilai wajar didebit sebesar Rp1.050, kerugian didebit sebesar Rp150, nah aset istisna dalam penyelesaian dikredit sebesar Rp1.200.
Penyajian pembeli dalam menyajikan laporan keuangan. 1. Utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Yang kedua, aset istisna dalam penyelesaian. Persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kembali akhir jika istisna paralel atau kapitalisasi jika istisna biasa. Contohnya, jika akad istisna memiliki nilai kontrak Rp1.200 dan biaya perolehan Rp1.000 dan tingkat penyelesaian 40%. Maka penyajian pada laporan keuangan sebagai berikut. Aset, yang mana asetnya adalah aset istisna dalam penyelesaian sebesar Rp480. Liabilitasnya adalah utang istisna sebesar Rp480. Akuntansi terkait dengan garansi, misal si penjual membuat bank garansi dalam persentase tertentu atas nilai proyek, terjadi kelalaian atau kesalahan oleh si penjual sehingga barang yang diserah terimakan mengalami kesalahan spesifikasi mengakibatkan pembeli rugi. Contohnya, barang yang diserahkan kualitasnya tidak baik. Nah, si pembeli rugi sebesar Rp70, maka jurnal yang dibuat oleh si penjual, bank garansi di debit, kas di kredit sebesar Rp70, jurnal bagi si pembeli, kas di debit, pendapatan lain-lain di kredit sebesar Rp70. Ups, tunggu dulu. Tonton sampai habis, jangan di skip ya. Thank you. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah terletak di Jalan Garu 2A, Harjosari 1, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah memiliki fasilitas parkiran yang luas dengan 1 pintu gerbang depan, 1 pintu gerbang belakang, dan pasti aman. Memiliki gedung perpustakaan yang nyaman dan super duper lengkap. Memiliki ruangan laboratorium komputer, ruang belajar yang nyaman dengan dosen profesional di bidangnya. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Fakultas Ekonomi membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk jurusan akuntansi dan manajemen. Ayo segera daftarkan diri Anda di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Bergabung bersama kami dan kami tunggu kedatangan Anda di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan.